Baik, pada materi ini kita coba membuat sebuah menu filter ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang registrasi, kemudian menampilkan data dalam bentuk table ya, paginate data table, kemudian grafik. Nah, hari ini kita akan coba buat sebuah filter data. Nah, ini kita akan coba buat tampilannya ya, kita gabungkan materi-materi sebelumnya, kita buat sebuah grid view ya, tampilannya seperti ini ya. Jadi ketika kita klik registrasi, dia akan menuju ke menu registrasi gitu ya. Seperti halnya materi sebelumnya. Ketika dia login, dia akan menampilkan menu login ya. Kemudian grafik, dia akan menampilkan menu grafik ya. Dan yang terakhir ini yang baru ya, ini adalah filter data. Nah, dia akan menampilkan data berdasarkan wilayahnya ya. Jadi kalau misalkan kita klik semua, berarti dia akan menampilkan semua data ya. Kemudian ketika kita klik Bandung ya, maka dia akan menampilkan user ya, user mana saja yang wilayahnya Bandung. Kita pilih misalkan Jakarta, dia akan menampilkan user-user mana aja yang ada di Jakarta. Ya, ini materi tambahan ya filter data ya. Kemudian kita coba buat layoutnya ya seperti ini. Oke, kita akan buka database yang kemarin ya, database materi sebelumnya ya tentang grafik ya. Hari ini kita coba fokus ke filter data ya, filter data ya. Nah, ini database-nya ya, seperti halnya materi grafik ya. Ini tidak saya otak-atik ya. Jadi kalau misalkan ada mau penambahan ya di data user ya silakan. Nah, ini dia akan menampilkan data, name, email ya, kemudian fotonya, kemudian wilayahnya wilayah mana ya. Jadi ketika dia pilih si-nya ya, pilih kategorinya ya, filter data wilayahnya ya. Kalau Jakarta berarti dia akan menampilkan user mana aja yang berada di Jakarta gitu ya. Seperti itu. Ini grid view ya. Jadi ini kita coba membungkus ya materi-materi kemarin, kita coba buat sebuah grid view ya. Oke, kita coba ke filter data dulu ya. Data ya. Nah, di dalam filter data ya, kita akan membuat sebuah JSON-nya terlebih dahulu ya. Nah, di sini di bagian kontrolnya ya, bagian kontrolnya kita akan menambahkan sebuah filter ya. Nah, ini ada filter untuk wilayah ya. Artinya dia akan menampilkan data berdasarkan wilayah, kemudian ini untuk menampilkan seluruh data wilayah ya. Jadi kalau yang ini adalah untuk menampilkan seluruh data, kalau ini menampilkan berdasarkan wilayah. Nah, ini silakan ditambahkan ya dari materi yang sebelumnya, grafik ya. Kita tambahkan function filter by wilayah ya. Nah, di sini inputannya adalah nama wilayah, kemudian yang kita gunakan adalah data user ya. Nah, di sini ada kondisinya where, nama wilayah berdasarkan inputannya apa ya. Kita ambil nilainya, kemudian kita tampilkan di dalam JSON-nya ya. Nah, kemudian function yang kedua adalah all data ya. All data ini artinya dia menampilkan seluruh data ya. Ketika dia klik ini semua ya, semua gitu ya. Jadi semua data ditampilkan gitu ya. Nah, di sini ada halamannya juga ya. Nah, kalau yang ini berarti dia berdasarkan filternya ya. Jadi kalau misalkan saya pilih Bandung gitu ya, dia akan menampilkan data user ya berdasarkan wilayahnya ya. Bandung itu apa aja? Misalkan ada admin, ada Binoa, ada Bobo, misalnya ada Salsa seperti itu. Ya, nah, ini ditambahkan di bagian kontrolnya ya. Jadi ketika kita akses di JSON-nya ya, di API-nya ya, 192. Nah, ini kita buat di root-nya ya. Misalkan di dalam root-nya kita buat ini. Nah, ini tambahan baru ya. Ada filter berdasarkan inputan nama wilayah, kemudian ada filter biasa ya. Jadi kalau filter biasa ya, filter biasa nih ya, filter, maka dia akan menampilkan seluruh data gitu ya. Nah, tapi kalau yang atas ya, yang ada inputan wilayah, berarti ya tergantung wilayahnya ya. Jadi kalau misalkan saya masukin Bandung, slash Bandung, maka dia akan menampilkan
JSON-nya berdasarkan wilayah Bandung. Seperti ini. Nah, ini ditambahkan di bagian root-nya ya. Ada nama wilayah, ada filter. Cukup ini aja ya tambahan dari bagian kontrol, ini yang ditambahkan ya. Jadi di bagian root-nya ditambahkan. Nah, setelah selesai kita menambahkan di bagian root-nya, di bagian kontrolnya, sekarang kita di bagian Flutter-nya ya. Nah, di sini kita coba merapikan ya, merapikan codingan ya. Jadi kita akan buat sebuah folder directory ya. Ada model, kemudian ada service, ada view gitu ya. View gitu ya. Model, ada service, ada view gitu ya. Nah, kemarin kan kita udah belajar yang model wilayah ya, untuk menampilkan grafik ya. Nah, sekarang kita tambahkan untuk detail filter ya, kita tambahkan di bagian di bawah directory model ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk menampilkan listnya ya. Data apa aja yang mau ditampilkan ya. Di sini kita ada name, ada email, foto sama nama wilayah. Nah, ini detailnya ya, seperti ini. Nah, ini format si JSON-nya ya, seperti ini. Nah, ini yang sebelah kanan ini, name, email, foto, nama underscore wilayah, ini adalah format dari JSON-nya ya. Seperti ini. Nah, ini. Nah, name, email gitu ya. Kemudian nama underscore wilayah ini adalah format dari si JSON-nya ya. Kalau ini adalah dari variabel yang udah kita set ya. Nah, ini silakan ditambahkan di bawah di bagian model ya. Jadi di dalam folder model saya punya file namanya detail filter ya. Codingannya seperti ini. Nah, setelah selesai kita membuat detail filternya, kita ke bagian service-nya ya, ke bagian directory service ya. Nah, bagian service ini tujuannya adalah untuk menentukan alamat IP-nya ya, alamat API-nya gitu ya. Kalau kemarin untuk materi yang grafik, kita cuma menggunakan API service ya, iya. Nah ini. Nah API ini digunakan untuk menampilkan wilayah ini yang ada listnya nih. Nah, Bandung, ada Jakarta, ada Bekasi, ada Bogor. Nah ini API yang ini nantinya akan berhubungan nanti di sini ya. Nah ini tidak ada perubahan ya dari materi grafik sebelumnya ya. Cuman yang nggak ada perubahan ya, sama ya, sama ya. Nah ini juga sama. Nah, ini sama. Nah ini. Cuman ada penambahan API service baru namanya service ya. Nah ini silakan kalau mau dibuat dulu ya untuk yang API service-nya barangkali ada yang dibuat ya. Nah ini tujuannya adalah untuk menampilkan wilayahnya ya. Ada Bandung, ada Jakarta, Bekasi, ada Bogor. Nah setelah kita buat untuk wilayahnya, kita buat service untuk filternya ya. Nah untuk filternya. Nah, nah ini kita hubungkan ke model detail filter yang kita buat tadi. Nih, ini. Jadi ada hubungannya nih di sini. Kita jangan lupa tambahkan importnya ya ininya, tambahkan ya. Jadi ada hubungannya terhadap model detail filter ya. Nah ini kita buat nama kelasnya adalah API service filter ya. Ini alamat IP-nya ya, filter gitu ya. Nah yang ini codingan ini adalah untuk menampilkan all data ya. Jadi kalau misalkan kita klik semua data ya di sini maka semua data, maka ini yang akan dieksekusi. Ini, nah ini alamat API ini yang akan dieksekusi. Nah, kalau yang bawah, codingan bawah ini adalah berdasarkan wilayah. Jadi ketika kita milih Bandung gitu ya, maka dia akan menampilkan data mana aja yang ada di Bandung gitu. Jadi berarti dia akan mengacu ke bagian root yang ini. Nah ini, nah ini bagian yang ini ya kalau di parameternya. Ini silakan ditambahkan di bagian API service filternya ya.
Ini silakan ditambahkan ya di bagian API service filternya ya, seperti ini. Codingan yang atas sama yang bawah ini hampir sama ya, cuman membedakannya di sini ada inputan masukan wilayah gitu. Yang di sini ada wilayahnya. Nah, kalau selebihnya itu sama. Oke, setelah selesai kita buat API service-nya, kita akan ke bagian view-nya ya, untuk menampilkannya ya. Nah, di sini saya buat directory ya, di bawah di dalam view, saya buat punya folder ya, punya directory lagi, ada chart, ada filter ya. Jadi yang kalau yang sebelumnya belum kita gunakan view ya, jadi materi yang grafik kemarin kita masih belum rapi ya susunan direktorinya. Sekarang kita coba buat nama foldernya direktorinya adalah view. Nah, di dalam view ada chart sama filter ya, foldernya ya. Nah, ini. Nah, di dalam filter kita buat file namanya filter kota ya, filter underscore kota ya, dot ya. Nah, ini kita hubungkan terhadap service yang akan kita gunakan ya. Yang pertama kita akan gunakan API service ya. Nanti kita akan gunakan yang ini ya. Ini untuk menampilkan wilayahnya. Kemudian yang bagian API service filter ini, yang ini artinya dia untuk menampilkan ininya, datanya ya. Apakah dia semua, apa berdasarkan wilayah yang dipilih gitu ya. Nah, setelah itu yang model ini berarti tergantung ya. Berarti ini untuk yang wilayah, berarti ini yang kita panggil. Kalau yang detail filter berarti ini ya yang akan dibuka ya. Jadi kita jangan lupa ditambahkan di bagian portnya ya. Ada service API service, ada API service filter, ada wilayah, kemudian ada filter detail filter ya. Ini jangan lupa ditambahkan ya. Nah, setelah itu baru kita akan meng-create sebuah stateful widget ya. Nah, stateful widgetnya seperti ini ya. Nah, ini kita buat sebuah kelas namanya filter data page ya. Nah, ini kita akan create state-nya. Kemudian kita akan buat sebuah filter data page-nya, kita buat API service-nya, kita panggil, ada API service, ada API service filter ya. Kalau yang ini kita akan memanggil untuk menampilkan wilayahnya ya. Kemudian kalau yang ini adalah menampilkan datanya ya. Nah, ini datanya gitu. Nah, ini ada wilayah, ada future detail ya. Ini untuk menampung listnya ya. Di list untuk wilayah, ini untuk menampilkan list datanya. Seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan kita set nih, kalau selected wilayah semua, jadi defaultnya kita buat semua. Jadi ketika aplikasi ini dijalankan, maka selected wilayahnya adalah semua. Artinya all semua data akan dipanggil ya. Nah, ini current page ya, posisi page saat ini berada di halaman 1 gitu ya. Nah, di dalam satu halaman itu kita set ada 5 data ya, ada 5 item. Jadi ada 5 item, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 item gitu ya dalam satu halaman gitu. Nah, kemudian kita panggil si API service-nya terhadap wilayahnya, kemudian terhadap si detailnya ya, informasi detailnya seperti ini. Di init state-nya ya. Nah, ini function untuk apabila ada filter wilayah ya. Jadi ada masukan wilayahnya, kemudian diambil wilayahnya ya. Kemudian dia akan meng-current page-nya pada posisi pertama ya, dia akan mereset ke posisi pertama. Nah, kalau wilayahnya sama dengan semua, maka dia akan ke semua data akan dipanggilkan ya. Dia akan ke service filter ya, fetch all detail. Berarti dia akan mengacu ke sini ya, mengacu ke sini ke bagian ini. Nah, ini. Nah, ini dia akan memanggil semua data ya. Kalau filternya adalah semua ya. Saya balik lagi ke sini. Nah ini kalau misalkan wilayahnya itu ada semua. Jadi kalau misalkan ini adalah semua ya, maka dia akan add ke detail, all detail ya. Nah, kalau ini berarti detail berdasarkan wilayah. Jadi tergantung dia milihnya yang mana gitu ya. Nah, ini silakan ditambahkan ya di bagian function apply filternya ya.
Nah, kemudian kita akan membuat sebuah list untuk paginate datanya ya, untuk paginasinya ya. Jadi kalau misalkan per item satu halamannya itu terdiri dari 5, nah kita akan membuat sebuah start index-nya ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Ini artinya untuk halamannya ya, yang ada di bawah. Kita buat sebagai paginate data ya. Nah, setelah selesai baru kita bagian desainnya ya. Kita akan coba buat desain. Nah, di sini kita gunakan scaffold ya, scaffold judulnya filter data by wilayah ya. Nah, di sini kita gunakan list wilayah. Nah, di sini ada kondisional ya. Nah, kalau terjadi error, errornya apa gitu. Kalau misalkan datanya tidak ada, maka dia akan menampilkan no wilayah data available ya. Datanya tidak ada gitu ya. Ini ada kondisional. Nah, kalau ini apabila datanya berhasil ya, ada terjadi error, dia akan masuk ke dalam bentuk list. Jadi kalau yang ini nih adalah yang ini ya, list yang untuk yang ini adalah untuk wilayah yang ini ya. Kalau misalkan ternyata di dalam database-nya itu nggak ada lokasi ya, dia untuk ngecek ini. Nah, kalau yang ini adalah untuk datanya, detail datanya nih, ada apa enggak ya, ada apa enggak gitu ya. Jadi kalau yang atas ini untuk yang pilihannya ya, seperti ini. Kalau yang ini untuk mengecek data isinya, detailnya. Ya. Kalau misalkan error, apa errornya gitu ya. Kalau misalkan datanya tidak ada apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ini kita selectnya adalah semua ya. Jadi semua data kita ambil berapa totalnya ya. Kemudian kita akan hubungkan ke Paginate ya. Nah, ini saya minimis dulu ya. Nah, nah ini. Nah, select seperti ini. Dia untuk ke bagian pagination-nya ya seperti ini. Dan ini untuk kolomnya ya, kolomnya untuk menampilkan apa aja yang mau kita tampilkan. Ada padding, kemudian ada select wilayah, kemudian ada tulisan semua. Nah, kalau yang ini data berdasarkan parsing JSON-nya ya, nilai dari JSON-nya apa aja gitu. Kalau ini kita set semua ya, kalau yang ini data berdasarkan dari si JSON-nya apa aja tuh. Ada Bandung, ada Jakarta. Nah, kalau yang ini, codingan ini adalah untuk menampilkan desainnya ya. List view, kemudian kita gunakan begini data, panjangnya berapa ya. Kemudian ada gambarnya ya. Kemudian ada judul, ada email ya yang akan ditampilkan ya. Ini untuk menampilkan datanya ya. Nah, ini untuk yang bagian pagination-nya, bagian si halamannya ya. Nah, ini ada halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Nah, ini ya silakan dicoba ya. Ini saya buka dari awal. Ini kode untuk bagian filter kota ya.
Nah, ini untuk bagian list pagination-nya ya. Nah, jadi integer start index-nya sama dengan kurun current page dikurang 1 ya dikali item per page ya. Item per page-nya kan 5 ya. Nah, nanti end index-nya start index tambah item per page ya. Di sini ada kondisional, jika end index-nya lebih besar dari data length, maka end index sama dengan data length. Oke, nah ini untuk menu untuk function untuk get beginning data ya. Nah, ini untuk yang bagian desainnya ya seperti ini. Kita gunakan scaffold ya, badinya. Pertama kita buat untuk yang wilayahnya ya seperti ini. Nah, wilayah. Kita akan lakukan pengecekan ya, kira-kira ada terjadi error enggak ya koneksinya, kemudian datanya tersedia apa enggak gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan tidak terjadi error, maka dia akan melanjut ke listnya, ya, menampilkan list detailnya. Makanya di sini adalah wilayah snapshot ya. Kemudian kalau yang di sini adalah detail snapshotnya. Kemudian ternyata tidak ada error nih, datanya tersedia. Baru kita men-set ya, men-set select wilayahnya adalah semua. Ya. Jadi ketika defaultnya adalah wilayahnya adalah semua. Nah ini nanti kita akan memilih berdasarkan wilayah yang dipilih. Nah, kalau defaultnya adalah semua, kemudian dia bisa memilih data berdasarkan wilayah mana yang dipilih. Nah, kemudian kita akan mereturn sebuah kolom ya. Kolom, ada children, nah kita buat paddingnya di situ ya. Nah, paddingnya, childnya. Nah, ini untuk yang menu selectnya ya, untuk desain selectnya ya. Kita gunakan drop down ya. Jadi menunya tuh ketika diklik, dia akan menu menampilkan isinya itu ke bawah gitu ya. Drop down button. Nah, ini yang paling penting ya, itemnya. Itemnya itu isiannya itu ada semua tulisannya ya, semua. Kemudian ada data yang kita ambil dari wilayah ya, di map wilayahnya ya, isi itemnya ya, ini paling penting. Kemudian ambil nilainya ya, value-nya ya, diambil. Nah, ini untuk item menu drop down-nya ya. Nah, ini kalau udah selesai pendingnya, kita ini untuk tampilkan drop down button-nya ya. Nah, ini drop down button-nya. Kalau yang bawah ini adalah untuk menampilkan datanya ya. Ini untuk menampilkan datanya ya. Ada gambarnya ya. Gambarnya kita ambil dari folder ini ya, folder yang ada di storage Laravel ya.
Kemudian namanya, NIM-nya, ya emailnya, sama wilayahnya ya. Oke, setelah selesai kita membuat list view-nya ya, kita akan hubungkan ke bagian pagination-nya ya, bagian kontrolnya ya. Jadi ntar ada menampilkan halaman 1, 2, dan sebagainya. Ini bagian si pagination-nya ya. Jika buttonnya diklik, maka dia akan next ya, karena page-nya akan next. Kalau dibalik lagi berarti dia balik lagi ke halaman sebelum. Dia akan menampilkan halaman ya, halaman berada posisi 1. Ini ya, kalau sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, kita akan coba buat grid view-nya ya, tampilan grid view-nya. Jadi kalau materi sebelumnya untuk grafik, kemudian grafik ya, registrasi itu berada di menu login. Nah, itu kita hapus ya. Jadi menu kemarin yang login ya, di bawahnya kan kemarin ada button-button registrasi gitu ya, kemudian grafik. Nah, itu kita pindahkan ya. Kita akan buat sebuah grid view ya, grid view, menu grid view. Nah, sekarang kita udah buat bagian menu untuk filternya ya. Nah, kemudian di menu login yang kemarin ya, kita coba rapikan ya. Jadi di menu-menu view ya, itu ada chart ya, menu materi sebelumnya, kemudian ada filter gitu ya. Ada filter, kemudian ada menu login ya, kemudian add user form, edit user. Nah, itu kita masukkan ke dalam folder view ya. Nah, di dalam login page yang sebelumnya itu button grafik itu dihapus aja ya, sehingga tampilannya hanya tampilan login ya. Jadi ketika kita login ya, menu login dia hanya menampilkan seperti ini aja gitu ya. Belum punya akun, daftar di sini. Nah, tambah ini aja ya, tambah ini. Ini mau dihapus juga nggak apa-apa ya. Tapi kita buat aja ya dia. Belum punya akun, daftar di sini. Sebenarnya ini bisa hubungannya ke sini nanti. Dia akan akses yang sama gitu. Oke, sekarang kita coba buat grid
view-nya ya. Jadi menu-menu kemarin kita coba rapikan ya, seperti chart ya, chart kita taruh di dalam view. Nah ini pastikan ininya benar ya, portnya ya. Kalau enggak dia akan terjadi error ya, nggak bisa dipanggil ya. Nah ini kita panggil model, wilayah dart gitu ya, service, chart. Itu juga dengan login ya. Nah, kita sesuaikan dengan package-nya ya. Oke, sekarang kita ke menu grid-nya ya. Nah, di sini saya buat namanya adalah menu home ya. Nah, pada menu home ini kita hubungkan beberapa kelas yang akan kita gunakan ya. Ada add user form data, ada login page, ada chart ya, ada filter ya. Jadi kalau add user ini dia akan hubungannya ke menu registrasi ya. Kalau login page maka dia akan berhubungan ke icon login ini ya, menu login ini ya. Kalau chart berarti dia akan ke menu grafik. Kalau filter kota ya, ini akan berhubungan ke filter data gitu. Nah, ini kita buat ke dalam kelas namanya menu item, ada judulnya, ada ikonnya. Jadi ada judulnya apa, registrasi, ada gambarnya gitu ya. Kita buat nama kelasnya adalah menu item. Nah, kemudian kita buat nama kelas namanya menu home, extendnya adalah stateless widget ya. Nah, kita hubungkan ya, kita buat dalam bentuk list ya, terhadap menu item tersebut ya. Nah, ini ada registrasi, ada login, ada grafik, ada filter data. Kemudian ini gambar ya, kita ambil. Nah, untuk gambar yang Flutter yang bagian atas ini ya, itu kita buat folder namanya aset ya, aset. Kemudian di dalam aset kita buat folder namanya image ya. Kemudian di sini kita upload sebuah gambar namanya, nama filenya adalah flutter.jpg ya. Nah, ini ya seperti ini, aset, image, logo Flutter ya. Kemudian di bagian pubspec-nya jangan lupa ditambahkan ya. Yang bagian pubspec-nya ini jangan lupa ditambahkan. Nah ini. Nah ini. Aset ya, aset, image ya, logo Flutter.jpg itu jangan lupa. Oke, kita balik lagi ke menu home tadi ya. Ini silakan ditambahkan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi ya, navigasi ya, ke page-page tertentu ya. Nah, di sini kita gunakan switch case ya. Jadi kalau switch case-nya 0, maka dia ke registrasi gitu ya. Kalau dia case-nya 1, berarti kan login ya, dia ke login gitu. Kalau dia case-nya 2, dia ke grafik. Kalau dia case yang ketiga adalah ke filter ya. Nah ini. Ini hubungannya nanti ke sini tadi, ke menu item tadi, list-listnya. Kalau case-nya 0, maka dia ke registrasi gitu ya. Kemudian kalau dia 1, maka ke login page ya. Terus. Ini silakan dibuat ya, point function navigate to page-nya ya. Nah, setelah itu baru kita membuat body-nya ya. Kita gunakan scaffold, body-nya center, bentuknya kolom. Nah, di sini childer-nya, desainnya, atasnya ada gambar ya, gambar. Nah, ini kita gunakan image aset. Nah, nama asetnya apa, ukurannya berapa gitu ya, width-nya berapa gitu ya. Kemudian ada z box ya, jarak ketinggian ya antara gambar dengan buku ya. Nah, di sini kita gunakan grid ya, expanded grid view-nya ya. Nah, ini untuk grid view menu ya. Nah, ini. Nah, ini.
Nah, ini silakan dicoba ya, dibuat ya expandednya untuk nantinya ya. Untuk ukuran spasi, kemudian juga jumlah kolom dan sebagainya bisa disesuaikan ya. Nah, kalau sudah selesai mendesainnya, kita coba simulasikan ya. Nah, ini kita coba rapikan ya codingan yang materi sebelumnya ya. Kita buat dalam suatu directory ya, model, service, kemudian view ya. Nah, seperti ini. Kita coba rapikan. Nah, kemudian di main Dart-nya jangan lupa diubah ya. Home-nya yaitu menu home ya. Menu yang ketika pertama kali diakses ya, maka dia akan mengakses menu home. Direct ke menu home. Ini bukan login ya. Ini kalau sebelumnya kan login nih. Ini menu home. Menu home ya. Dia akan ke menu home. Jadi dia akan mengakses ini. Menampilkan ini. Nah, kita coba ya. Nah, ini ya, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita mau registrasi, kita masukin datanya ya, kita submit, nanti data akan tersimpan. Kemudian di sini untuk loginnya ya, kemarin ya, menu sebelumnya. Kemudian ini untuk grafik ya, menampilkan grafik data user berdasarkan wilayahnya ya. Nah, ini Bandung ada berapa? Ada 9 gitu. Jakarta ada 4. Nah, kalau mau bentuk pie juga bisa ya, seperti materi sebelumnya ya. Kemudian ini filter datanya ya. Kalau mau menampilkan seluruh data, maka ininya semua gitu ya. Semua data. Baik halaman 1, halaman 2, halaman 3 gitu ya, halaman 4. Oh, saya mau filter berdasarkan kota Bandung saja. Dia akan menampilkan siapa aja sih user-user yang ada di wilayah Bandung gitu ya. Inilah ya materi hari ini ya, kita coba membungkus ya materi-materi sebelumnya, kita buat itu secara login misalkan ya, kita mau login nih sebagai admin gitu ya. Admin dia bisa merubah seluruh data gitu ya. Admin 123 at gmail ketiga. Nah, kita udah belajar paginate data table ya. Ketika dia login, nah dia akan menampilkan paginate data table ya dalam bentuk table ya. Dia bisa edit, bisa hapus gitu ya. Nah, inilah materi hari ini ya. Silakan dicoba dipraktekkan ya. Menu tambahannya adalah data ya. Nah, ini data. Jadi kita buat detail filternya ya di kelas model, di folder model ya. Modelnya, kemudian kita buat API service-nya ya. Nah, ini nah, kita buat
API service-nya ya, ini untuk menampilkan sumber data, yang ini untuk menampilkan detailnya ya berdasarkan wilayah yang dipilih. Kemudian yang ini codingan ini untuk menampilkan filter filter kotanya gitu ya. Nah, ini silakan dicoba dan di kira adalah reviewnya ya. Ini untuk memanggil semua menu. Ininya jangan lupa disesuaikan ya. Kalau dia ada di dalam directory, jangan lupa tambahkan direktorinya. Ini silakan dicoba dan dipraktekkan.